Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat datang kami ucapkan kepada para peserta kelas bahasa Arab Arabic Mapping di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Semoga senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keberkahan. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, mari kita buka kelas pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, diinformasikan kepada Bapak dan Ibu sekalian mengenai beberapa ketentuan di dalam pelaksanaan kelas. Bapak dan Ibu dimohon untuk bisa hadir paling lambat 15 hingga 6 hingga pukul 7 pada setiap harinya, Senin sampai Jumat, kemudian hari Sabtu dan Minggu digunakan untuk ujian satu persatu. Silakan nanti membuat appointment dengan Ustadz Abdul Rahim. Ustadz Abdul Rahim sudah hadir di kelas kita, yang insya Allah hari ini kita akan adakan kelas sampai kira-kira jam 7 kurang seperempat, kemudian kita nanti akan menyelenggarakan tanya jawab melalui chat. Kepada Ustadz Abdul Rahim dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para peserta, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa melanjutkan agenda kajian bahasa Arab dengan program Armed for Ramadan 1441 Hijriah. Baik, saya akan seperti biasa men-share materi di screen dulu. Para peserta yang berbahagia, kemarin kita sudah menyelesaikan tema tentang jenis-jenis kata dari kelompok isim beserta tanda-tanda di masing-masing kemungkinan i'rabnya atau perubahan bunyi akhirnya. Mulai dari isim mufrad, rofanya tanda dhammah, contohnya musyrifun, nasabnya tanda fathah, contohnya musyrifan, dan jirnya tanda kasroh, contohnya musyrifin, dan seterusnya sampai kemarin di asmaul khomsah. Ya. Masih ingat ya pola untuk mengingat-ingat? I'rab asmaul khomsah, robanya tanda waw, contohnya abuka, nasabnya tanda alif, contohnya abaka, jernya tanda ya, contohnya abika, dan seterusnya. Ada satu poin di antara jenis-jenis kelompok kata dari kelompok isim yang belum saya sampaikan secara detail, yaitu pada isim ghairi munsharif. Ini isim ghairi munsharif yang terakhir ini. Di mana isim ghairi munsharif kemungkinan i'rabnya dan tandanya adalah rofanya tanda dhammah, nasabnya tanda fathah, dan jirnya tanda fathah. Itu isim ghairu munsharif. Kemarin baru saya sampaikan satu poin saja untuk isim ghairu munsharif, bahwa setiap kata yang dia itu nama perempuan, maka dia tidak boleh ditanwin. Nah, pada faktanya isim ghairu munsharif itu cukup banyak ya. Saya di grup WA-nya ya. Jadi kalau dibagi ada 3 isim ghairu munsharif. Yang pertama ma al-alamiyah, nama, tamna'us sarfa ma'asitah. Jadi nama itu tercegah dari tanwin dengan besertaan 6 perkara.
Ya, yang pertama, nama berwazan fi'il. Ma'a waznil fi'il. Setiap nama yang polanya mengikuti pola wazan fi'il tidak boleh ditanwin. Ya. Sebagai contoh, Ahmad. Ahmad ini nama orang. Dan dia polanya mengikuti pola kata kerja atau kata kerja fi'il mudhari. Ahmadu. Ahmadu itu kalau di wazan fi'il mudhari berarti af'alu, saya mengerjakan. Kalau Ahmadu artinya saya memuji. Karena dia menjadi nama, sementara dia polanya adalah kata kerja, maka tidak boleh ditanwin. Sebenarnya isim, ya isim, tapi nggak boleh ditanwin disebabkan mengikuti pola wazan fi'il. Oleh karenanya nanti keadaan i'rabnya, rofanya tanda dhamma, nasabnya tanda fathah, dan jirnya tanda fathah. Contoh yang kedua adalah Yazid. Ya, Yazid itu ini juga nama yang berpola atau mengikuti wazannya fi'il mudhari. Dari zada yazidu, fa'ala yaf'ilu ya. Zada yazidu. Yazid artinya itu ia menambah, ia bertambah atau menambahkan. Yazidu menjadi nama, ya nama itu kan isim ya, maka dia tidak boleh ditanwin karena nama berpola fi'il. Itu. Kemudian yang kedua, nama besertaan ta'nis lafzi. Jadi ada nama, tetapi nama itu bentuknya secara lafadz mu'annas. Kenapa? Karena berakhiran dengan tak marbuto. Ya. Seperti contoh Tolha. Ini ya. Tolha. Tolha ini adalah nama laki-laki. Ya. Bukan mu'annas. Cuma secara lafadz ada tak marbutonya ini. Nah, itu disebut dengan istilah mu'annas lafzi ya. Karena mu'annas lafzi, maka Tolha tidak boleh ditanwin. Atau mu'annas makna. Ini ya, mu'annas maknawi. Seperti contoh Zainab. Zainab secara lafaz tidak ada penanda mu'annas atau penanda perempuan, yaitu tak marbuto. Tetapi pada maknanya secara penggunaan fakta, Zainab itu digunakan untuk nama orang perempuan. Maka dia dikenal dengan istilah mu'annas maknawi atau ta'nis maknawi. Kalau ia menjadi nama, maka dia tidak boleh ditanwin. Atau mu'annasnya itu lafzi wa maknawi. Sebagai contoh Aisyah. Aisyah ini mu'annasnya lafzi dan maknawi. Secara lafaz dia itu ada penanda mu'annasnya yaitu tak marbuto. Secara maknawi penggunaan realitas faktanya juga untuk nama perempuan. Tidak ada Aisyah itu bernama untuk laki-laki. Maka Aisyah tidak boleh ditanwin. Ya, kemudian yang ketiga ajam. Ajam itu nama tapi bukan berakar dari bahasa Arab. Non Arab itu ajam. Kalau ada nama bukan nama Arab tidak boleh ditanwin. Seperti contoh Ibrahim, ya Ibrahim ini bukan nama Arab, bukan bahasa Arab, dan Ismail. Ya. Ini nggak boleh ditanwin. Ya. Nama, tetapi dia bukan nama berbahasa Arab. Tuh. Yang keempat, nama ma'aziyadatil alif wa nun, yaitu nama bertambahan alif dan nun di akhirnya. Seperti contoh Usman. Usman tidak boleh ditanwin karena berakhiran dengan alif dan nun atau dengan ada tambahan alif dan nun. Seperti Imron, Imronu itu tidak boleh ditanwin ya karena ada tambahan alif nun. Berikutnya yang kelima adalah disebut tarkib masjid, ya, yaitu susunan menyatu. Ya. Seperti contoh nama Ba'labaka ini adalah nama sebuah tempat, nama kota. Ya, nama kota dari dua kata yang menyatu. Dari kata Ba'lun dan Bakun gitu ya. Menjadi nama untuk satu tempat. Maka dia tidak boleh ditanwin. Gimana sih tarkib masjid? Ya seperti kalau kita bayangkan
di Indonesia itu ada nama kota namanya Surabaya, itu kan dua kata, Suro dan Boyo kan gitu. Menjadi nama untuk satu tempat, Surabaya. Nah, itu tarkib masjid. Nah, kalau ada nama-nama berbahasa Arab yang dia tarkib masjid, tidak boleh ditanwin. Yang keenam adalah udul, sebuah kata yang telah berubah dari bentuk asalnya, tetapi bukan karena kebutuhan isim tasnia, bukan karena kebutuhan jama, itu ya, bukan karena kebutuhan isim tafdhil dan yang lainnya. Contoh Umar, ya. Umar ini adalah udul, perpindahan dari kata Amrun, Amrun. Ada nama orang Umar, ya, maka dia tidak boleh ditanwin. Itu nama ya, jadi ini kelompok nama-nama yang tidak boleh ditanwin. Ada 6 ya. Nama yang diikuti salah satu di antara 6 ini, maka dia tidak boleh ditanwin. Karena dia termasuk ghairu munsharif, tentunya tanda perubahan bunyi akhirnya atau alamat i'rabnya, rofanya tanda dhamma, nasabnya tanda fathah, dan jernya tanda fathah. Begitu. Nah, yang kedua, sifat, ya, bukan nama tapi sifat. Jadi, sifat yang tercegah dari tanwin itu ketika dia disertai oleh 3 perkara. Jadi ada sifat, sementara itu 3 perkara di antaranya, salah satu di antara 3. Apa 3 itu? Yang pertama ya adalah sifat berwazan fi'il. Nah, ini contohnya. Ini sifat. Ahmaro ini kan namanya artinya adalah merah. Artinya merah. Ahmad. Dia berpola fi'il. Af'ala. Ya, berpola mengikuti polanya fi'il. Af'ala. Ahmaro. Maka dia tidak boleh ditanwin. Termasuk asfaro. Ya. Artinya kuning. Dia berwazan fi'il, maka tidak boleh ditanwin. Yang kedua dari sifat yang tidak boleh ditanwin adalah sifat yang bertambahan dengan alif nun. Jadi sakron, sakron ini ya. Sakron ini pemabuk ya, pemabuk berat. Ya. Berat. Dari kata sakirun, orang yang mabuk. Kalau sakron itu namanya bentuk mubalaghah ya. Maknanya ya ahli mabuk, ya tukang mabuk dalam bahasa Jawanya. Ya dalam bahasa Indonesianya ya pemabuk berat. Ya sangat luar biasa gitu ya untuk mensifati orang yang kebiasaannya adalah mabuk ya, minuman khamr, sakron. Nah, karena ini sifat yang ada tambahan alif nun di kata ini ya, maka tidak boleh ditanwin. Nah, yang terakhir dari sifat yang tidak boleh ditanwin adalah sifat yang telah berubah dari bentuk dasarnya atau udul. Udul ini telah beralih dari kata dasarnya untuk kebutuhan tertentu. Tapi bukan untuk kebutuhan jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ya, bukan untuk kebutuhan isim tasniyah. Nah, seperti contoh masna ya, masna ini sudah berubah dari kata dasarnya dari isna ini menjadi masna. Sulasa ya, dari salasun menjadi sulasa. Rubaun, ruba'u ya, ruba'u dari kata arbaun menjadi ruba'. Ini udul, ini sifat. Maknanya jadinya kalau masna ini 22, sulasu 33, ruba'u 44. Ada di ayat ya, fangkikum atau balakum masna wa sulasa ruba'. Nah ini dia sifat yang udul. Tidak boleh ditanwin. Nanti kalau jar fathah. Nah, yang terakhir ya, kelompok yang terakhir yang ketiga adalah sebuah kata yang dia hanya satu alasan. Kalau yang ini kan nama dan sifatnya 2 alasan. Yang pertama nama disertai salah satu di antara 6. Kalau yang sifat disertai salah satu di antara 3 itu, maka tidak boleh ditanwin. Nah, yang ketiga ini dia hanya satu alasan ya. Yang pertama adalah sebuah kata
yang di akhirnya alifut ta'nis. Terdapat alif ta'nis. Sawaun akarat mamduda, baik adanya alif ta'nis itu panjang, seperti kata hamro. Hamro ini adalah bentuk kata yang artinya merah itu. Kemudian atau alif taknisnya maksuroh. Jadi hamro ini kan sifat ya, hamro ini sifat paling merah artinya, tapi untuk muannas. Kalau mudzakarnya kan ahmaru. Kalau hamro ini untuk muannas. Itu yang dimaksud dengan alif tasniah yang ini berarti sebelum hamzah. Ini alif tasniahnya di sini. Ini alif tasniahnya ya. Hamro. Atau alif tasniah yang pendek. Oh, kok alif tasniah? Alif taknis ya, alif muannas yang tak pendek. Seperti contoh khubla. Khubla. Ini khubla. Ini adalah isim ghairu munsharif. Kemudian yang terakhir adalah sigot muntahal jumu. Sigot muntahal jumu ini bagian dari kelompok jamak taksir ya. Tetapi pada pola-pola tertentu yang masuk kategori sigot muntahal jumu. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Ada 4 masa jida. Jadi nanti kalau ada jamak taksir yang polanya seperti masa jida, contohnya mafail, wazannya berarti mafail. Jadi isim makan masjid dijamakkan menjadi masajidu, maka dia masuk kelompok atau kategori sigot muntahal jumu yang tidak boleh ditanwin ya. Untuk masa ini biasanya muncul bentukan jamak taksir dari isim zaman makan atau dari isim maf'ul. Nah, kemudian sawami'ah. Sawami'ah ini juga model isim ghairu munsharif dari kelompok atau jenis sigot muntahal jumu. Jadi polanya berarti ini kalau dipolakan wazannya fawailu, mafailu. Kalau ini fawailu, sawami'u. Kalau ini mafailu, masobihu. Beberapa lampu. Ini dari kata misbahun, jamak taksirnya masobih. Nah, karena dia mengikuti salah satu di antara karakter sigot muntahal jumu, maka dia tidak boleh ditanwin. Dan contoh lagi konadilu dari kata kintil dan seterusnya. Baik, itu ya rincian dari isim ghairu munsharif ya, isim yang tidak boleh ditanwin, di mana kemarin sudah saya jelaskan bahwa kemungkinan i'rabnya adalah rofanya tanda dhammah, nasabnya tanda fathah, dan jirnya tanda fathah. Begitu ya untuk kelompok jenis-jenis kata dari kelompok isim. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang jenis fi'il. Ya, jenis-jenis kata dari kelompok fi'il beserta potensi kemungkinan perubahan i'rabnya. Para peserta sekalian yang dirahmati Allah, untuk fi'il ya, kata kerja, bagaimana keadaan dan perlakuan perubahan bunyi akhirnya, maka yang perlu kita ingat-ingat betul ini. Ini adalah hukum asal, kalau saya bahasakan, hukum asal fi'il. Hukum asal fi'il untuk fi'il madhi, fi'il kan ada 3. Fi'il madhi, mudhari, dan amr. Fi'il madhi berarti kata kerja lampau. Saya ulang. Fi'il madhi berarti kata kerja lampau. Fi'il mudhari berarti kata kerja sedang atau akan. Dan fi'il amr adalah kata perintah. Hubungannya dengan potensi perubahan bunyi akhirnya, untuk fi'il madhi maftuhul akhiri abadan. Dibaca fathah, al-akhiri huruf akhirnya, abadan selamanya. Jadi untuk fi'il madhi dimanapun kita ketemu fi'il madhi, hukum asal ini harus kita ingat. Selalu kita ingat dibaca fathah bunyi akhirnya.
Itu. Ya, tentunya nanti harus ditambahi dengan kemampuan tasrif lugawi. Ya, karena tasrif lugawi sebenarnya kalau tasrif lugawi yaitu tasrif kata kerja berdasarkan subjek yang mendahulunya, maka itu sudah mencukupi kita bisa membaca atau memperlakukan model-model kata kerja dari kelompok fi'il madhi. Ya, tasrif lugawi itu yang seperti ini. Nanti kita bahas khususnya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Nah, itu sudah mencukupi tasrif lugawi itu untuk kita menjadikan acuan membaca bunyi akhirnya. Tetapi prinsip dasarnya fi'il madhi selalu dibaca fathah akhirnya atau maftuhul akhiri abadan. Kalau mau contoh misalnya fi'il madhi ini ya, hadoro ini fi'il madhi hadoro pelawazannya adalah fa'ala, maka yang selalu fathah dikata hadoro. Ya, itu ya untuk urusan nahwu. Nah, yang kedua fi'il mudhari. Prinsipnya fi'il mudhari marfu'un abadan. Fi'il mudhari itu dibaca rafa selamanya. Hatta dakhala hingga masuk alaihi terhadapnya nasibun amil nasab. Nasibun amil nasab ini adalah faktor yang menuntut fi'il mudhari dibaca nasab. Au jazimun atau amil jazm. Faktor yang menuntut fi'il mudhari dibaca jazm. Maka nanti langkah yang harus kita kuasai adalah mengenal amil-amil nasab dan mengenal amil-amil jazm. Karena itu menjadi landasan bagi kita untuk kemudian bagaimana membaca fi'il mudhari ketika kita temui di dalam pernyataan-pernyataan di kitab kita. Nah, untuk amil nasab dan amil jazm, dia itu masuk kategori huruf. Ya. Di Arabic Mapping saya sajikan di halaman 7. Ini amil nasab ada di halaman 7 pada poin huruf yang ini. An-nawasib al-jawazim. Amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari. Nah, itu nanti tinggal dihafalkan. Jadi kalau saya membuat drillnya untuk diingat-ingat, an-nawasib amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari adalah an, lan, idzan, kailam juhud, hatta jawabil fa'i, wa jawabil wawi, wa jawabi au. Itu untuk amil-amil nasab. Tentunya misalnya an ya. An masuk pada fi'il mudhari, maka fi'il mudhari harus dibaca nasab. Misalnya dari kata yansuru, ia sedang menolong. Kalau dia baca fathah, jadi ayan suro. Itu sepintas begitu ya. Intinya nanti harus mengenal model-model faktor yang menasabkan fi'il mudhari ini ya, di halaman 7. An-nawasib amil-amil yang menasabkan fi'il mudhari adalah an, lan, idzan, kailam juhud, hatta jawabil fa'i, wa jawabil wawi, wa jawabi au. Nah, yang kedua jawazim. Jawazim itu amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari. Ada cukup banyak ya. Al-jawazim amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari adalah lam, lamma, alam, alam, malamul amri, lan, nahiya, id, ma, in, man, ma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, aisuma, kaifama, ayun. Nah, ini nanti yang menjadi pengaruh terhadap fi'il mudhari harus dibaca jazm ketika ketemu lam. Contohnya misalnya
kata yansuru kemasukan lam menjadi jazm, jazmnya harus dibaca sukun, maka jadinya lam yansuh. Nah, ini ya sepintas ya. Kita kan baru sedang memantapkan dulu bahan-bahannya untuk kemudian nanti kita koneksikan pada contoh-contoh yang dan kaidah-kaidah berikutnya. Baik itu ya untuk fi'il mudhari marfu'un abadan. Maksudnya ketika tidak ada faktor yang menasabkan yang tadi sudah saya sampaikan, anan, idzan, kai dan seterusnya tadi, juga tidak ada faktor yang menjazmkan seperti lam, ma, alama dan seterusnya tadi, maka fi'il mudhari dibaca rofa selamanya. Maka catatannya kan marfu'un abadan dibaca rofa selamanya hatta dakhala alaihi sehingga masuk kepadanya nasibun amil nasab au jazimun atau amil jazm. Kemudian jenis fi'il yang ketiga adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Konsepnya majzumun abadan, dibaca jazm selamanya. Jadi nggak ada ceritanya fi'il mudhari rofa, fi'il amr rofa, nggak ada ceritanya pula fi'il amr nasab. Selamanya fi'il amr itu status i'rabnya majzumun, dibaca jazm. Nah, itu ya potensi dan karakter sebuah fi'il ya. Jadi kalau kita garis dari menu utama bahwa kata-kata pembentuk kalimat atau unsur-unsur pembentuk jumlah itu kan ada isim, fi'il, huruf. Untuk isim jenis-jenisnya sudah kita bahas beberapa pertemuan kemarin, mulai dari ragam jenisnya dan potensi kemungkinan i'rab serta tanda i'rabnya atau tanda. Nah, sekarang kita fokus pada fi'il. Fi'il sudah memiliki kekhasan sendiri tadi ya. Untuk fi'il madhi, maftuhul akhir abadan. Untuk fi'il mudhari, marfu'un abadan. Untuk fi'il amr, majzumun abadan. Baik, berikutnya. Karena yang berpotensi berubah i'rabnya hanya pada fi'il mudhari, maka tentu yang kita bahas hanya di fi'il mudhari dalam konteks perubahan i'rabnya ya. Ini. Jadi untuk fi'il mudhari karena dia punya potensi berubah bunyi akhirnya disebabkan kita pahami bagaimana tanda-tanda perubahan bunyi akhirnya atau tanda i'rabnya. Secara fakta fi'il mudhari berdasarkan kebutuhan tanda i'rabnya terbagi menjadi 3. Gitu ya, terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut fi'il mudhari shoghi akhir. Apa maksud fi'il mudhari shoghi akhir? Fi'il mudhari yang huruf akhirnya berupa huruf shoghi. Huruf shoghi itu selain alif waw ya, karena huruf alif waw ya itu masuk kelompok huruf ilat ya. Huruf ilat. Kalau ada fi'il mudhari akhirnya tidak berupa huruf ilat atau tidak berupa huruf alif, waw, dan ya, maka dia masuk kategori fi'il mudhari shoghi akhir. Sebagai contoh adalah kata yuhasibu. Yuhasibu ini adalah fi'il mudhari. Bentuk madhi atau lampunya dari kata hasaba. Yuhasibu. Hasaba mengorek, telah mengoreksi, kalau yuhasibu sedang mengoreksi. Maka kata yuhasibu ini masuk pada kategori fi'il mudhari shoghi akhir disebabkan huruf akhirnya ba ya, bukan huruf ilat alif waw ya. Nah, nanti kalau kita temukan fi'il mudhari shoghi akhir, maka rofa'nya tanda dhamma, nasabnya tanda fathah, jazmnya tanda sukun. Begitu. Nah, kalau drillnya i'rab fi'il mudhari shoghi akhir, rofa'nya tanda dhamma, contohnya yuhasibu. Nasabnya tanda fathah, contohnya ayyuhasiba. Nah, ini contoh fi'il mudhari yang kemasukan amil nasab an. Nah, ini amil nasab ya.
Ini amil nasab. An ini amil nasab yang tadi sempat kita sampaikan anlan idzan kayak tadi ya. An nawasib amil yang menasabkan fi'il mudhari adalah anlan idzan kai dan seterusnya. Nah, an ini contohnya yang menasabkan fi'il mudhari. An masuk di fi'il mudhari, maka fi'il mudhari yuhasibu harus dibaca nasab, tanda nasabnya fathah ya. Dirofil mudhari sahih akhir, rofanya tanda dhamma, contohnya yuhasibu, nasabnya tanda fathah, contohnya ayuhasiba, jazmnya tanda sukun, contohnya lam yuhasib. Nah ini fi'il mudhari yang harus dibaca jazm karena kemasukan amil jazm. Ini namanya amil jazm. Faktor yang membuat fi'il mudhari harus dibaca jazm. Ya, amil jazm ada banyak tadi, lam, lama, alam, alama, lamul amri dan seterusnya yang kita tulis dengan irama al jawazim. Amil yang menjazmkan fi'il mudhari adalah lam, lama, alam, alamma, lamul amri, lan, nahiyah, ilma, in, man, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haisuma, kaifama, ayyun. Nah, itu tinggal nanti kita kenal faktor-faktor yang menjazmkan fi'il mudhari. Lam-lama tadi kalau di Arabic mapping saya kumpulkan semua di halaman 7 ya. Nah, itu kita lewatkan dulu dari sisi masing-masing contohnya. Tapi karena kita dalam konteks kebutuhan pembahasan kita adalah mengenal jenis kelompok fiil beserta kemungkinan i'rab dan tandanya. Baik, saya lanjutkan fiil mudhari' mutal akhir. Nah, kebalikan fiil mudhari' sahih akhir disebut fiil mudhari' mu'tal akhir ya. Mu'tal akhir itu berupa huruf ilat akhirnya. Jadi kalau hurufnya berupa huruf ilat itu alif, wawu atau ya, 3, salah satu di antara 3. Kok fi'il mudhari' itu berakhiran dengan alif, wawu atau ya, maka dia terkategori sebagai fi'il mudhari' mu'tal akhir. Sebagai contoh misalnya kata yakdi ya. Kata yakdi ini adalah fi'il mudhari' tetapi berakhiran dengan huruf ilat. Mana huruf ilatnya ini? Ya, ini huruf ilatnya. Ini huruf ilatnya, yaitu ya. Maka dia ada keadaan i'rab yang berbeda dengan fi'il mudhari' sahih akhir. Gitu. Fi'il mudhari' mu'tal akhir, rofanya tanda dhammah muqaddarah. Ya. Dhammah yang dikira-kirakan. Jadi yakdi ini sebenarnya dia ada tanda i'rabnya dhammah tetapi tidak dinampakkan, dimayakan, ya, disembunyikan, tidak dimunculkan ya. Jadi dia istilahnya di dalam teori i'rab disebut apa? Disebut muqaddar, ya, disebut muqaddar. Sebentar. Disebut muqaddarah. Maka drillnya saya ulang, i'rab fi'il mudhari' mu'tal akhir, rofanya tanda dhamma muqaddarah. Contohnya yakti. Muqaddarah itu diperkirakan ya, dikira-kirakan. Saya ulang, i'rab fi'il mudhari' mu'tal akhir, rofanya tanda dhamma muqaddarah. Contohnya yakti. Nasabnya tanda fathah. Kalau fathah, kalau nasab ya, itu nanti ada yang muqaddaro, ada yang nyata ya. Tergantung fi'il mudhari'nya berakhiran dengan huruf apa ya. Jadi untuk fi'il mudhari' ketika nasab, fi'il mudhari' mu'tal akhir, kalau nasab jika huruf sebelumnya itu kasroh
ini kalau ini kasro yakdia ya, maka fathahnya nyata, nampak. Tapi nanti kalau fi'il mudhari mu'tal akhirnya, huruf sebelum akhirnya itu bukan kasro, ya, fathah, maka dia fathahnya nyata, diperkirakan, gitu ya. Contohnya misalnya yakhsha, ya, yakhsha itu sebenarnya fathahnya dikira-kirakan yakhsaya, tetapi karena dia fi'il mudhari' mu'tal akhir dan huruf sebelum terakhirnya itu berharokat fathah, maka tanda perubahan akhir fathahnya dikira-kirakan. Tetapi ketika fi'il mudhari'nya yang mu'tal akhir tadi berharokat kasroh huruf sebelum terakhirnya atau dhammah huruf sebelum terakhirnya, maka nasabnya fathah yang nyata. Sebagai contoh yakdia, ya, yakdia. Kalau nasab yakdia, fathahnya nyata. Itu. Kemudian, jadi untuk nasabnya fi'il mudhari' mu'tal akhir ada dua kemungkinan. Ya, bisa muqaddarah, bisa fathah nyata, ya, fathah yang lafdzun. Kemudian jazmnya. Jazmnya tandanya buang huruf ilat. Begitu. Jadi jazmnya huruf ilatnya dibuang. Sebagai contoh adalah yakdi. Jadi yakdi kan sebenarnya ada alifnya, ada ya-nya. Ini kan. Yakdi. Ketika dalam keadaan jazm, karena ada amil yang menjazmkan, maka ya-nya ini dibuang. Menjadi yakdi, pendek. Lama yakdi. Ya, belum memutuskan. Itu ya untuk sedikit lagi satu poin setelah fi'il mudhari' mu'tal akhir. Yang terakhir adalah af'alul khamsah. Af'alul khamsah ini adalah pola-pola kata kerja dari kelompok fi'il mudhari' yang mengikuti pola ini. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ini menjadi patokan sebuah kata ketika dia mengikuti pola yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina, maka dia punya predikat atau label nama dengan sebutan af'alul khamsah. Yang diperhatikan dari pola ini adalah pada kata tambahan terakhirnya yang saya kasih warna hijau, ya. Itu tambahan akhirnya. Karena tambahan akhir ini namanya domir, ya, menunjukkan subjeknya. Yaf'alani bermakna dia berdua laki-laki sedang atau akan bekerja. Taf'alani bisa berdua kemungkinan, kamu berdua laki-laki sedang bekerja atau dia berdua perempuan sedang bekerja. Dan seterusnya. Nah, model fi'il mudhari'nya tentu sesuai dengan wazan masing-masing, kan? Model fi'il mudhari' kan cukup banyak, ya. Seperti di halaman 2. Ini fi'il mudhari' kan sekian, ya. Sekian. Ini fi'il mudhari' semua. Wazannya macam-macam, tetapi untuk af'alul khamsah itu yang perlu diperhatikan yaitu pada tambahan huruf terakhirnya yang saya kasih warna hijau itu. Tetapi sebagai sebuah patokan, kita menghafal pola ini sudah cukup mewakili. Jadi af'alul khamsah itu adalah pola-pola kata kerja dari kelompok fi'il mudhari' yang berwazan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Itu kalau rafa. Nanti kalau nasab nunnya dibuang. Kalau nasab nunnya dibuang. Misalnya dia harus nasab karena kemasukan an. Maka polanya ayyaf ala, antap ala, ayyaf alu, antap alu, antap ali. Ada faktor yang menasabkan, ya, an. Atau ketika jazm juga nunnya dibuang. Jadi misalnya sama, ya, dengan nasabnya. Lam yaf'ala, lam taf'ala, lam yaf'alu, lam taf'alu, lam taf'ali. Sehingga dalam drillnya untuk kita mengingat-ingat bagaimana perlakuan af'alul khamsah, i'rab af'alul khamsah, rofa'nya tanda nun, contohnya yadkhulani, nasabnya buang nun, contohnya layat khula, jazmnya buang nun, contohnya lam yadkhula. Misalnya begitu, ya. Jadi kalau kita drill dengan irama
Irob af'alul khamsa. Rofanya nunnya tetap. Contohnya yadkhulani. Nasabnya nun dibuang. Contohnya ayat khula. Jazmnya nun dibuang. Contohnya lam yadkhula. Wallahu alam bisawab. Saya kira demikian untuk penyampaian materi pada pagi hari ini. Selanjutnya saya kembalikan Ustadz Jarwo untuk memandu tanya jawab. Baik, terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Telah diberikan penyampaian materi oleh Ustadz Abdul Rahim. Silahkan jika ada pertanyaan disampaikan secara detail mengenai pertanyaan Anda melalui chat sehingga nanti dapat direspon oleh Ustadz Abdul Rahim. Ustadz, ada satu pertanyaan. Ya. Ada salah satu bagian dari buku tadi, cuma di sini tidak didetailkan posisinya di mana ya. Beliau menuliskan huruf lam, mim, ya, dan ta. Lam, ya, ada alifnya di situ panjang, kemudian ada ta. Nah, itu harokatnya seperti apa, Ustadz? Kalau panjenengan bisa tengok di chat, saya tuliskan di dalam chatting. Silakan, Ustaz. Sebentar. Oke, ya. Pertanyaan yang masuk tentang lam ya'ti. Yang ini harokatnya bagaimana, Ustadz? Ya. Biar peserta bisa membaca. Saya share dulu. Ya. Jadi bertanya pada kata lam ya'ti. Ini bacanya bagaimana? Para peserta yang dirahmati Allah, ini adalah fi'il mudhari yang i'rabnya jazm. Ya. Kenapa jazm? Karena kemasukan amil jazm, namanya lam. Amil jazmnya lam. Ini tadi ya, sudah sempat saya contohkan sempat saya tampilkan tadi amil-amil jazm yang saya lakukan tadi. Al-jawazim amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari adalah lamma alama. Yang pertama, dia nomor pertama. Saya tulis di Arabic Mapping di halaman 7. Lam fi'il mudhari. Karena lam menjazmkan fi'il mudhari, hukum asal fi'il mudhari tadi adalah harus dibaca rofa selamanya, kecuali ada faktor yang menjazmkan, maka dia harus jazm. Karena ada faktor lam, ya, maka ya'ti harus dibaca jazm. Nah, cuma ini nulisnya salah. Nah, ini harus hamzah ya. Jadi kalau ditulis, karena tadi saya ngopi dari pertanyaan. Ya. Nah, di atas alif itu harus ada hamzah ya, harus ada hamzah. Cuma saya nggak bisa ngedit ini. Nah, sebentar. Seperti ini. Harus begini nulisnya. Lam ya'ti. Lam ya'ti ini fi'il mudhari. Ya'tinya fi'il mudhari dari fi'il madhi ata ya'ti. Jadi kalau kita kembalikan dalam keadaan belum jazm, ini begini. Ya. Ini misalnya tidak ada lam, maka ya'ti ini tulisannya adalah begini. Ini termasuk kategori fi'il mudhari mu'tal akhir ya. Fi'il mudhari yang berupa huruf ilat akhirnya dari ata ya'ti. Ini wazannya di sulasi mujarrad fa'ala yaf'ilu ata ya'ti. Karenanya ketika jazm huruf ilatnya dibuang. Nah, begitu. Seperti dalam drill tadi kan begini. Fi'il mudhari mu'tal akhir
Demikian tadi jawaban saya atas pertanyaan yang terkait ya, Oke, baik Ustadz. halo. Halo, ada pertanyaan yang kedua. Bagaimana mengetahui penggunaan amil-amil nawasib maupun amil-amil jawazim terhadap fi'il mudhari? Mana ada pertanyaan lagi baru masuk saya Afan tadi terputus. Baik Ustadz Abdurrahim, tampaknya suaranya agak tersendat pada pagi hari ini. Pertanyaan saya kirimkan melalui chat. Kita coba. Assalamualaikum, Sajarwo. Salam. Ya Ustadz, pertanyaan saya kirim melalui chat. Bagaimana mengetahui penggunaan amil-amil nawasib maupun amil-amil jawazim terhadap fi'il mudhari? Apakah harus mengetahui artinya atau bagaimana? Kita coba Ustadz menjawab satu pertanyaan ini melalui video. Jika nanti videonya dan suaranya kita bisa dengar dengan baik, nanti kita akan melanjutkan ke pertanyaan yang berikutnya. Sebentar, Ustadz Abdurrahim sedang mencoba bergabung dengan akun yang satu lagi. Ustadz Abdurrahim sudah bersama kami di sini? Kita tunggu sebentar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah bisa suara didengar dengan baik? Tampaknya masih tersendat. Suaranya masih tersendat. Oke, kita tunggu sekitar 1-2 menit lagi. Tampaknya suara masih belum bisa didengar. Oh, dan Ibu sekalian, sambil menunggu meningkatnya kualitas koneksi di sisi Ustadz Abdurrahim, silakan isi saran dan masukan Anda melalui s.id/Arabic Mapping. Kemudian jika Anda merasa membutuhkan buku Arabic Mapping, silakan sampaikan kebutuhan Anda melalui form yang sama. Kemudian jangan lupa isi presensi hari ini di s.id/Arabic Mapping dash presensi. Silahkan isikan presensi di setiap pertemuan setiap harinya melalui tautan tersebut. Ustadz Abdurrahim, apakah bisa mendengar suara saya? Oke, suara Ustadz Abdurrahim belum bisa sampai ke kita. Kita tunggu sebentar. Masih mute Ustadz Abdurrahim. Silahkan di-unmute. Oke. Baik. Dicoba dulu, Ya, Ustadz. halo. Ya, oke, Assalamualaikum. bagus. Salam. Silakan. Ya. Tadi jawaban pertanyaan sudah memadai ya? Tadi terputus-putus, Ustadz. Saya ulangi ya. Oh, ya. Bagaimana mengetahui penggunaan amil-amil nawasib maupun amil-amil jawazim terhadap fi'il mudhari? Apakah harus mengetahui arti atau bagaimana? Terima kasih.
Baik ya, jelas amil jazm dan amil nasab itu dimunculkan atau dibutuhkan berdasarkan kebutuhan maknanya, gitu ya. Seperti contoh lam, lam itu kan artinya tidak. Jadi ketika dibutuhkan kata tidak, maka kita menggunakan lam ya. Sebagai contoh misalnya yuhasibu, yuhasibu berarti artinya dia sedang mengoreksi, dia laki-laki. Tetapi kalau yang diinginkan tidak mengoreksi, berarti pakai lam. Lam yuhasib. Ia tidak mengoreksi. Tentunya huruf-huruf yang lain punya kebutuhan-kebutuhan makna yang lain. Ya, lam apa amil yang menjazmkan kan banyak. Ada lam, ada lama, ada alam, ada alama dan seterusnya. Masing-masing memiliki arti yang dibutuhkan. Begitu. Termasuk amil nasab ya. Amil nasab juga ada kebutuhan arti yang dimunculkan untuk kemudian dipakai. Ya. Saya kira itu. Jadi prinsipnya di sana. Untuk per detailnya, ya insya Allah di forum berikutnya. Yang penting kita sudah ada gambaran, oh ternyata ada amil yang mempengaruhi fi'il mudhari harus dibaca nasab, yaitu an, lan, idzan, kai, dan seterusnya tadi. Kemudian juga ada amil atau faktor yang membuat fi'il mudhari harus dibaca jazm. Jadi dibaca jazmnya fi'il mudhari itu karena ada amil yang dimunculkan oleh penulis atau pengucap, kan tergantung kebutuhan makna kapan amil itu digunakan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Untuk ya'ti tadi sudah ya paham ya? Lam ya'ti. Ustaz, ada satu pertanyaan terakhir karena kita sudah Ya. jam 7. Ya. Yang dimaksud dengan amil itu apa? Dan huruf apa saja yang termasuk af'alul khamsah? Matur nuwun. Oke. Jadi amil itu istilah umum ya di dalam ilmu nahwu, faktor yang mempengaruhi sebuah kata harus masuk kategori statusnya harus dibaca rofa, harus dibaca nasab, harus dibaca jazm dan lain sebagainya. Nah, nanti pada faktanya amil itu terbagi dua. Ada amil lafzi, ada amil maknawi. Kalau amil maknawi itu adalah amil yang atau faktor yang mempengaruhi kata masuk pada kategori rofa, nasab, jar, jazm karena jabatan kata. Mudahnya begitu, karena jabatan kata sebagai subjek, sebagai objek, dan seterusnya. Kemudian ada amil lafzi. Amil lafzi itu adalah kata-kata atau huruf yang punya peran mempengaruhi i'rab pada kata yang dimasukinya. Contoh amil lafzi itu adalah tadi an, lan, idzan, kai. Itu amil lafzi. Amil lafzi itu faktor dalam bentuk lafaz mempengaruhi kata di depannya untuk harus dibaca nasab atau jazm atau yang lainnya atau jar. Contoh lagi amil lafzi yang jar, itu huruf jar. Huruf jar itu amil lafzi, yaitu faktor yang menentukan i'rab kata di depannya. Nah, huruf jar itu berarti amil lafzi yang mengejarkan terhadap isim di depannya. Wallahu a'lam bishawab. Itu ya terkait pertanyaan amil. Yang kedua, huruf apa saja yang masuk af'alul khamsah. Jadi begini, af'alul khamsah itu kan pola. Jadi polanya kalau kita sudah paham dan hafal dengan pola itu, semua kata kerja dari kelompok fi'il mudhari yang mengikuti pola itu, maka dia masuk kategori af'alul khamsah. Jadi langkahnya untuk bisa mendeteksi sebuah kata itu masuk pada kategori af'alul khamsah, maka kita hafal dulu polanya, yaitu tadi ketika rofa dia ada nun tambahannya yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Semua fi'il mudhari yang berpola itu masuk kategori af'alul khamsah. Maka ketika rofa ada nunnya, rofa itu nunnya tetap. Bedanya kalau nasab nunnya hilang kan begitu. Kalau nasab nunnya dibuang. Sehingga langkahnya hafal pola itu, kemudian semua fi'il mudhari yang masuk pola itu masuk af'alul khamsah.
Kapan digunakan? Nah, kalau penggunaannya itu dikaitkan dengan kebutuhan informasi dan fakta yang disampaikan. Karena perbedaan fi'il mudhari tadi itu muncul karena perbedaan subjek, gitu ya. Kalau subjeknya dua orang laki-laki kan harus pakainya yaf'alani. Kalau subjeknya nanti, ya subjek yang mendahului itu adalah kamu laki-laki berdua, taf'alani. Kalau subjek yang mendahulinya itu adalah kalian laki-laki banyak, pakai taf'aluna. Jadi secara penggunaan ya tergantung kebutuhan pesan makna yang dimaksud oleh pembicara atau penulis. Demikian, Ustaz Jarwo. Baik Ustaz, jazakallah khair atas penyampaian hari ini. Mohon iya, bisa ditutup dengan doa. Baik. Mari kita tutup dengan doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم نور قلوبنا بنور علمك وهدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم سهل أمورنا وحسن مقاصدنا من حوائج الدنيا والآخرة اللهم سلم إيماننا وإسلامنا سلم أولادنا وتلامذنا من آفات الدنيا والآخرة واجعلنا وإياهم من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, pastikan Anda mengisi presensi di s.id/arabicmapping-presensi. Tautan ada di dalam chat. Silakan presensi dilakukan di setiap pertemuannya. Kemudian jika Anda merasa perlu untuk mendapatkan buku Arabic Mapping, silakan buka di tautan saran dan masukan. Terima kasih atas nama penyelenggara. Kami mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.